Selamat sore Ibu. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Narsiayu. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Adisa. Bagaimana kabarnya Ibu? Akhirnya alhamdulillah saya sehat. Begini Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Apakah Ibu bersedia? Boleh? Kita di sini aja ya Bu ya. Waktunya kurang lebih 10 menit. Sebelumnya Ibu berasal dari suku mana Ibu? Saya dari Sunda. Dari Sunda. Di keluarga Ibu sendiri apakah ada yang mempunyai riwayat penyakit seperti hipertensi atau diabetes? Ada, kebetulan bapak saya penderita hipertensi. Begitu. Lalu bagaimana dengan kondisi lingkungan di sekitar Ibu tinggal? Apakah ada yang pengguna alkohol atau melakukan kekerasan dalam rumah tangga? Saat ini sih kebetulan tidak ada ya, jadi tidak ada kita tahu. Ya. Lalu apakah di dalam keluarga Ibu mempunyai ciri-ciri fisik tertentu yang berkaitan dengan asal Ibu dari suku Sunda? Tidak ada yang khusus atau spesifik. Jadi pada umumnya suku Sunda, jadi tidak ada yang mengkhususkan bahwa itu adalah ciri khasnya. Lalu bagaimana dengan bahasa yang dipakai di dalam keluarga Ibu? Kebetulan bapak saya itu bukan orang Sunda, jadi memang bahasa yang digunakan itu Sunda dan juga Indonesia, karena untuk daerah memang Sunda, tapi untuk komunikasi kita campur. Ya. Jadi bahasa yang nyaman yang digunakan untuk berkomunikasi itu bahasa Sebenarnya Indonesia ya. Indonesia. Lalu apakah di dalam anggota keluarga Ibu ada yang menggunakan alat bantu dengar? Tidak ada. Bagaimana perasaan Ibu jika penyedia layanan kesehatan itu berasal dari latar belakang atau agama yang berbeda? Tidak masalah sebenarnya, hanya memang akan menyesuaikan saja. Begitu. Baik, kalau untuk dilahirkan sendiri Ibu di kota mana? Di Kota Bandung. Di Bandung. Lalu apakah ada perbedaan gitu, perbedaan cara ya antara Ibu dengan orang tua Ibu untuk mengidentifikasi atau membedakan budaya, bahasa dan adat istiadat? Tidak ada yang spesifik sih, memang karena sudah masuk modernisasi ya, jadi tidak ada. Lalu saat ini Ibu tinggal di mana? Saat ini di Jakarta. Ya, sudah berapa lama Ibu tinggal di Jakarta? Kurang lebih 3 tahun. Untuk reaksi atau perasaan Ibu nih kalau misalnya ada kematian atau proses berduka, bagaimana sih ekspresi dari Ibu dan keluarga Ibu? Awalnya pasti sedih dan nanti berkabungnya memang akan lebih lama dibanding untuk memulai kembali, karena perlu motivasi dan juga usaha yang lebih untuk bisa kembali seperti semula. Lalu ada tradisi khusus Ibu mengenai proses kematian seperti itu? Tidak ada yang khusus, hanya kegiatan seperti pengajian ataupun ziarah kubur yang biasa dilakukan. Lalu apakah ada larangan untuk membicarakan orang yang sudah meninggal seperti itu? Atau ada ketakutan-ketakutan tersendiri? Tidak ada ya. Tidak ada. Tidak ada. Lalu sekarang kita ke pertumbuhan anak gitu ya. Faktor apa sih yang menurut Ibu itu penting untuk peningkatan perkembangan anak? Menurut saya sih untuk perkembangan anak itu dipengaruhi oleh lingkungan, yang lingkungannya suportif ataupun lebih adaptif, lebih aware, itu memang akan mempengaruhi ya. Itu di sini aspeknya menurut saya banyak, jadi ada dari faktor motivasi dari orang tuanya, ada faktor nutrisi dari makanan, dan juga support yang cukup dari orang-orang terdekat anak. Lalu jika misalnya ada kelahiran nih, ada tradisi khusus nggak? Kelahiran memang lebih ke arah ini ya, agama mungkin. Jadi seperti akikah, terus
terus kalau aku bertali pisah seperti itu. Lalu ibu sendiri bagaimana memandang orang yang lebih tua? Memandang lebih tua itu saya lebih menghormati ya dibanding yang seumuran, dan itu adalah hal yang perlu dilakukan menurut saya karena mereka adalah panutan orang terdahulu. Untuk di keluarga ibu sendiri nih, siapa sih pencari nafkah utamanya? Tidak ada, mungkin karena saya juga bekerja, jadi tidak ada spesifik siapa yang mencari nafkah, tapi saya kalau ada penghasilan saya beri ke orang tua juga kalau ada yang bisa diberi kepada saya diberi seperti jadi kayak timbal balik. Lalu pendidikan tertinggi yang pernah ibu capai? Saat ini saya sedang menempuh sarjana pertama, pendidikan terakhir saya di 3 perang. Menurut keluarga ibu, pendidikan itu penting nggak ibu? Penting banget ya, karena saya tuh disupport untuk terus melanjutkan sekolah. Baik. Lalu harapan dari keluarga sendiri apa dengan ibu bersekolah lagi gitu? Yang pasti lebih ini ya, lebih baik dari sebelumnya, lebih bermanfaat dan juga support karir saya ke depannya seperti itu. Baik. Menurut ibu atau keluarga nih, apakah memiliki pandangan yang sama tentang sebuah penyakit? Menurut saya sih sama ya pandangan saya dengan orang tua, karena memang kalau untuk sakit itu condongnya ke arah masalah biologis kita menanggapinya, jadi diakibatkan oleh infeksi virus bakteri yang perlu pengobatan dengan cara biologis terutama. Lalu untuk meningkatkan kesehatan sendiri apa yang dilakukan? Kalau saya condongnya memang ke arah ini ya, diet, seperti menjaga pola makan. Kalau misalnya orang tua saya sih lebih ke arah olahraga dan juga menghindari makanan-makanan tertentu. Dari budaya atau suku ibu gitu, apakah ada makanan khusus seperti itu ibu? Makanan khusus tidak ada, tapi lebih ke kebiasaan makan aja kali ya. Jadi senangnya dengan yang banyak sayur seperti itu, berkuah-kuah. Lalu jenis makanan yang biasa ibu konsumsi sehari-hari itu seperti apa? Jenis makanan sih karena saya hidup di Jakarta, jadi pada umumnya saja, jadi ada lauk-lauknya seperti ayam, terus sayur-mayur dan juga buah-buahan. Kalau ibu sakit nih, apakah ada peran dari agama atau kepercayaan yang ibu anut? Tentu ada yang lebih ke arah meminta Tuhan dengan berdoa, banyak meminta doa dari orang-orang sekitar. Lalu bagaimana ibu menghadapi situasi atau perubahan yang besar dalam hidup ibu? Contohnya nih, misalnya kehilangan orang yang disayang, atau misalnya dapat anggota keluarga baru, itu apa ya? Bagaimana ibu menanggapinya? Mungkin akan sulit, tapi memang akan mencoba beradaptasi, butuh waktu ya, dan kita pun tetap harus mementingkan melihat kondisi kita dan juga kondisi orang lain, jadi tetap harus saling beradaptasi untuk kita bisa sama-sama hidup. Misalnya kalau orang baru ya jadi bersama seperti itu dengan kebiasaan-kebiasaan yang berbeda mungkin sebelumnya. Lalu apakah ada kesulitan gitu untuk menyesuaikan diri? Kesulitan pasti mungkin di awal ya, karena kan kita kalau misalnya perubahan pasti berbeda dari kebiasaan kita sebelumnya ya, pasti akan ada kesulitan, tapi kita mencoba beradaptasi. Baik ibu, terima kasih atas waktunya. Sekian untuk pertanyaan saya. Selamat sore